Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali kita di Kepoin Desa. Kita kupas tuntas tentang desa, kita kepo-kepo tentang desa, dan kita kepo-kepo untuk desa-desa di Indonesia. Bersama kita sudah bergabung, keren banget ini, Ketua Relawan TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, Mas. Atau apa? Mas Fajar Ari. Selamat siang, Mas As. Ya, selamat siang. Selamat siang, salam bahagia sahabat desa. Salam bahagia, karena bahagia itu sekarang itu modal utama kita untuk terbebas dari COVID. Konon demikian. Karena obatnya urung ketemu, nah obatnya belum ada, vaksin pun masih diragu-ragukan, banyak hoax yang beredar tentang itu. Tapi obat utamanya adalah bahagia. Salam kenal dari kami. Siap, Mas. Aku udah lama dengar tentang relawan TIK ini. Boleh dibagi cerita ini ke teman-teman. Relawan TIK ki opo, terus kemudian apa yang dikerjakan oleh teman-teman dari relawan TIK ini, dan kalau kemudian kebetulan kan aku juga salah satu yang suka atau aktif di media sosial ya. Kalau dulu aku bikin blog di WordPress, kemudian bikin video juga di channel YouTube, aktif di Facebook dulu. Sekarang udah mulai enggak. Boleh dibagi cerita, Mas. Relawan TIK ini opo ini? Moga, Mas. Wah, siap. Terima kasih. Om Suryo ya, Om Suryo Koco dan teman-teman sahabat desa, salam bahagia semua. Kalau boleh, aku kenalkan satu temanku lagi. Nah, kalau ngomong desa, beliau nggak tak tampil, no ini aku, jadi malu aku karena lebih desa dia daripada aku. Om Gustaf, kasih suara, Mas Gustaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap. Ini lebih desa dari kita ini. Mantap. Lebih desa dari kita. Nah, oke, teman-teman, nanti aku cerita lebih panjang lagi nih tentang Mas Gustaf dan lain sebagainya. Pertama, saya kenalkan dulu relawan TIK. Mungkin aku boleh share screen ya, biar cepet ya. Nah, boleh, malah aku kalau udah pegang, kalau kena kamera, kadang-kadang susah berhenti, Mas Koco. Bahaya itu. Nah, teman-teman, salam kenal. Ini mudah-mudahan sebagian dari kita sudah saling berkenalan karena memang banyak dari kami itu bergerak di berbagai segmen. Salah satu segmennya adalah segmen desa. Pada era dekade 2 kemarin kita justru buat squad desa, di mana squad desa itu memang tujuannya mendampingi teman-teman yang ada di desa. Mulai dari kemarin kita ngomong tentang domain desa.id gitu, bekerja sama dengan teman-teman GP2DK, Pandu-Pandu Desa. Nah, kita sama-sama tuh bergerak untuk membuatkan domain desa. Nggak tahu sekarang tuh teman-teman pendamping desa yang membuatkan domain desa.id minggu ini akan terima banyak notif. Mau diperpanjang apa enggak? Ayo bayar. Ya, karena pada waktu itu dibayarin di tahun pertama. Tahun berikutnya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada desa yang memperpanjang, ada yang enggak. Nah, itulah. Jadi relawan TIK itu adalah kumpulan dari berbagai komunitas yang kebetulan punya kesepakatan yang sama. Kesepakatannya itu adalah berani kami menjaminkan bahwa teknologi itu aman, nyaman, dan bermanfaat untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat yang masih belum tersentuh teknologi. Ini adalah tugas kami untuk mempersiapkan masyarakat kita apabila sampai teknologi nyampe ke mereka, mereka bisa memanfaatkan dan menjaminkan itu aman, nyaman, dan juga bisa dimanfaatkan. Karena kalau enggak, ya kayak sekarang ini beredar hoax dan sebagainya, dan ini sangat membingungkan dengan adanya akses yang tersebar luas tanpa pendampingan. Nah, ini adalah hal yang cukup mengkhawatirkan untuk kita. Nah, sebelumnya tak kenalin teman-temanku relawan TIK se-Indonesia. Sekalian aku pamer marsku ya.
Oh, Silakan. sorry. Belum di share sound. Bentar. Suaranya kedengaran nggak? Enggak tuh. Enggak ya? Belum masuk. Oh, Oh, nggak ada suaranya. itu masih nol ininya, volumenya. Padahal udah share sound. Volumenya dinaikin. Wes. Kami datang dengan genderang perang, melawan keterpelakangan, membawa panci-panci kemajuan, ilmu sains dan teknologi. Inilah kami, gerak relawan, teknologi informasi komunikasi. Inilah kami, Sabang Baru, penggerak kebangkitan bangsa. Dengan jiwa Pancasila kita belajar mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan berkali lahir ayo membangun negeri demi Indonesia Jaya, demi Indonesia Raya. Kami ikhlas untuk membangun bangsa, mengabdi untuk hidup berdiri, nurani menjadi pegangan kami, meningkatkan martabat bangsa. Inilah kami, gerak relawan, teknologi informasi komunikasi. Inilah kami, Sabang Baru, penggerak kebangkitan bangsa. Dengan jiwa Pancasila kita belajar mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan berkali lahir ayo membangun negeri demi Indonesia Jaya, demi Indonesia Raya. Nah, itu kira-kira teman-teman bahwa relawan TIKA itu memang gabungan dari berbagai komunitas. Banyak komunitas yang kemarin kita sepakat untuk bergabung di tanggal 5 Juli 2011 lalu di Bogor. Kita sepakat untuk bisa dua, branding sama bridging. Kenapa harus ada branding? Karena memang kami ini bukan apa-apa. Kami ini cuma kumpulan orang yang memang di awal kita diinisiasi sama Kominfo untuk digabungkan, kemudian dilepas untuk bisa bergerak menjaminkan sesuatu yang pada waktu itu wajib dijaminkan oleh pemerintah Indonesia kepada PBB di ITU. Kemudian kami, karena kami sadar kami ini bukan apa-apa dan terkumpul dari beragam intelektual, akhirnya kami hanya bisa di awal itu sebagai jembatan, menjembatani kebutuhan masyarakat, menjembatani ketersediaan infrastruktur, menjembatani kebutuhan para stakeholder atas fungsi-fungsinya apapun itu. Pada waktu itu memang kami cuma bisa menyampaikan pesan, menyambungkan pesan, kemudian sama-sama dengan mereka yang punya kompeten untuk masuk bersama. Itu di tahun awal. Nah, tujuan utama pembentukan itu kita bagi dalam 3 periode, Mas Koco. Periode pertama di tahun 2011 di awal sampai dengan 2015. Nah, di awal-awal ini kami diminta untuk bisa membuktikan kepada dunia bahwa 50% masyarakat Indonesia sudah
terpenetrasi internet, sudah bisa menikmati internet, sudah bisa memanfaatkan internet. Nah, ini ukurannya kemarin masih belum jelas sebetulnya. Nah, akhirnya pada tahun 2015 itu Kominfo mendeklar bahwa ya tahun ini kita sudah melakukan banyak hal dan ini membuat masyarakat kita 50% sudah bisa menikmati internet. Nah, kemudian di era berikutnya 2016 sampai 2020 kami harus menjaminkan pernyataan pemerintah tadi bahwa bagaimana mereka bisa menikmati internet. Nah, untuk itu kita melalui program-program dari Incakap, kemudian teman-teman internet sehat, kita bawa mereka program-program ini bawa ke masyarakat. Belum seluruh lapisan pada waktu itu. Kami coba menjaminkan pemanfaatan internet yang aman, nyaman, dan bermanfaat. Mewujudkan masyarakat pengguna internet yang agar cerdas, cakap, dan produktif. Pada tahun itu seperti itu. Kemudian di era yang sekarang, di tahun 2021 sampai 2024, kita dengan program literasi digital. Kemudian kemarin di Harkitnas, Presiden Jokowi menyampaikan tentang Indonesia Makin Cakap Digital, sebuah program besar untuk melakukan literasi digital kepada 12 juta masyarakat Indonesia. Nah, ini 3 tujuan utama pembentukan relawan TIK dari awal berdirinya sampai dengan hari ini. Nah, sampai dengan hari ini bahkan kita alhamdulillah nih teman-teman relawan TIK tuh sampai sudah mendapat penghargaan 4 kali dari WSIS, dari PBB sebagai champion. Artinya beberapa pergerakan yang dilakukan secara mandiri oleh teman-teman di daerah itu mendapatkan pengakuan, mendapatkan penghargaan dari ITU dalam forum WSIS ya, World Summit Information Program. Nah, misalnya ada Puspindes, waktu itu ada Puspindes dari Pemalang dengan program untuk pendampingan desanya, digitalisasi desa, kemudian ada Regos, relawan TIK Go to School, kemudian ada library online dari Bojonegoro, kemudian dari Madiun lagi, dapat terakhir ini dengan radio informasi untuk rakyat. Nah, ini sebetulnya sudah gerakan-gerakan juga yang memang mengarah pada pergerakan desa. Nah, kita punya satu pegangan nih, satu core value, satu semangat yang memang kita coba suntikan kepada para anggota, karena kami tidak ada yang gaji, kami nggak ada yang ngasih kami reward atas apa yang kami kerjakan. Satu-satunya modal adalah semangat untuk bisa membuat semangat ini terus berkobar, untuk membuat semangat ini tidak tergerus oleh kebutuhan-kebutuhan lain. Kami punya tagline bangga menjadi relawan TIK Indonesia. Bangga jadi relawan TIK Indonesia ini kami wujudkan dalam beberapa item, yaitu BANGGA. Nah, bangga menjadi relawan TIK kami terjemahkan sebagai culture kami, sebagai culture-nya relawan TIK, yaitu berseragam. Adalah wajib berseragam, karena seragam ini adalah identitas. Kalau bagi kami ya, ini seragam buruk ini loh yang warna biru kayak ini nih. Teman-teman sahabat desa kalau jalan-jalan ke Kominfo, seragam ini sama persis dengan OB. Dengan tim bersih-bersih yang ada di gedung kementerian, persis sama warnanya. Kalau teman-teman yang ada di Aceh, kalau ke bandara turun dari portal, seragamnya persis sama. Kalau teman-teman makan di beberapa warung Padang di Jakarta, seragamnya persis sama. Karena memang seragam pasaran yang pada waktu itu kita dibeliin dan akhirnya menjadi seragam kebanggaan kami. Nah, kenapa harus dipakai terus walaupun memang buruk rupa? Ternyata setelah kita sampai dengan saat ini 10 tahun, sebentar lagi kami ulang tahun ke-10 Mas Koco. Ulang tahun yang ke-10. Nah, tanggal berapa itu? Tanggal 5 Juli besok. Tanggal 5 Juli kemarin kita sudah ulang tahun, dan besok nanti kami undang untuk di Festik di Bali. Nah, tapi ternyata dengan berjalannya waktu, dengan semangatnya teman-teman yang terus berkorban, dengan komitmen, konsistensi yang teman-teman punyai dengan seragam ini, akhirnya ini jadi seragam paling sakral. Jadi dimanapun kalau kita bergerak wajib berseragam, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk bertanggung jawab. Dengan adanya seragam ini berarti kita adalah relawan TIK. Tindak tanduk, tingkah laku, dan semua yang berkaitan dengan seragam harus dipertanggungjawabkan. Sehingga apapun itu harus berseragam. 2 hal yang kita nggak boleh sebagai relawan TIK, yaitu berbisnis dan berpartai.
Padahal itu hal yang paling menyenangkan. Kemudian A adalah adaptasi, yaitu selalu berinovasi dan tetap antusias dengan pergerakan pada berbagai perubahan kondisi. Apapun perubahannya, pemerintah bilang apa, masyarakat inginnya apa, kita harus cepat mengikuti, cepat beradaptasi. Untuk itu kita bekerja sama dengan banyak pihak. Salah satunya dengan Common Room yang hari ini kami hadirkan, nih komandan besarnya, guru besar kami, Om Gustaf. Sorry Om Gustaf ya, ditarik. Jadi malu, jadi gak enak. Kembali kali dengan paksa. Karena dari teman-teman Common Room ini banyak melakukan analisa, banyak melakukan kajian-kajian sehingga pergerakan liar kami ini dapat bisa lebih diarahkan, akan bisa lebih diukur bahwa apa sih yang kau kerjakan di sebuah tempat, di sebuah ekosistem, apakah ini membawa manfaat, membawa dampak pada masyarakat. Nah itu teman-teman yang lebih pintar tuh yang mengukur, kemudian mengarahkan, dia kasih bisikan, jangan begitu tapi begini. Nah nanti terakhir akan coba kalau diizinkan aku izin share buku saku untuk informasi desa ya, sekolah desa ya, Om Gustaf ya. Boleh. Silakan. Kemudian N-nya adalah kompeten, selalu berusaha meningkatkan kapabilitas. Nah, karena kita bukan orang pintar, kita bukan orang hebat. Jadi kita adalah keragaman dari beragam intelektual yang berkumpul. Akhirnya apa? Kita ayo menyetarakan dengan kebutuhan. Kalau ngobrol sama tukang warungan nggak boleh ngomong bahasa dosenan gitu kan, nggak nyambung. Jadi kita harus turun, harus naik, harus selevel, harus menyamakan diri, harus meningkatkan kompetensi. Karena sekarang nggak bisa dibilang bahwa masyarakat desa, manajemen desa sekarang adalah mereka-mereka yang benar-benar konsisten di desa. Mereka yang sudah paham dengan desa. Kita nggak bisa dengan gagah masuk ke desa. Ini adalah teknologi, dimentahin. Karena apa? Mereka sekarang teman-teman yang menjadi kades sekarang adalah mereka yang benar-benar sudah siap menjadi kades untuk daerahnya. Jadi mereka siap dengan teknologi, mereka siap dengan pengetahuan, mereka siap dengan kebutuhan, mereka siap dengan apa yang mereka butuhkan dan nggak bisa dipaksakan. Nah ini yang kami terus pahami dengan teman-teman hebat yang ada di desa. Kemudian integritas, ya sinergi dan amanah. Nah hal-hal ini ya memang di internal kami sih yang kami suntikkan. Di sini yang membawa kami mudah-mudahan insya Allah kami bisa tetap konsisten menjadi pendamping apapun warna perubahan dan kebijakan yang diberlakukan. Nah, ini tujuan utama pergerakan adalah menciptakan masyarakat penikmat teknologi, informasi dan komunikasi melalui literasi digital, membentuk masyarakat yang cerdas, kreatif dan produktif menuju ke smart society dengan smart village dan smart village dengan smart city. Tadi aku juga surprise Mas Koco dengan adanya Desa Pay. Ya, itu jalan ya Mas ya? Ya, udah itu 2 tahun yang lalu, kemudian sempat berhenti karena kita belum menemukan kliknya di mana. Akhirnya kita perbarui. Di situ ada update berita-berita desa dari TV Desa. Jadi ada kemanfaatan selain sekedar pintu untuk payment. Monggo, Bang. Ya, siap. Ya, thank you. Nah, itu juga yang kami lakukan. Persis sama. Ayo kita menyiapkan infrastruktur ala kita, ala yang bisa kita lakukan. Yang tapi juga bermanfaat untuk masyarakat. Kita nggak menciptakan barang bagus bagi kita tapi nggak bermanfaat. Nah itu yang ayo sama-sama kita diskusi pelan-pelan kenali kebutuhan masyarakat desa, kemudian untuk bisa masuk dan ini menjadi penguat masyarakat desa menciptakan masyarakat yang ekonomi digital ya kalau istilah pemerintah. Kira-kira gitulah pengenalan pertama dari kami bahwa relawan TIK itu adalah sebuah komunitas yang memang punya komitmen untuk bisa mendampingi masyarakat, terutama masyarakat desa. Gitu, Mas. Luar biasa ini ketemu orang-orang hebat ini. Karena kalau desa.id itu kebetulan saya salah satu organisasi yang mendorong domain khusus desa. Jadi waktu itu barengan sama teman-teman Gerakan Desa Membangun, kemudian teman-teman GDM 2012 baru diluncurkan. Jadi prosesnya dari 2010 atau 2011. Nah, yang menarik Mas, ini tadi sebelum ke Mas Gustaf nanti, yang menarik adalah tidak boleh berbisnis, tidak boleh berpolitik. Ini rada masuk akal apa nggak masuk akal ini? Kalau kemudian kita 100% volunteer, kemudian nggak boleh berbisnis, nggak boleh berpolitik. Artinya, apakah tidak boleh melakukan bisnis
yang terkait dengan kegiatan kerelawanan atau bagaimana. Dan kalau berpolitik kayaknya ya kadang-kadang kalau sudah punya jaringan pengen juga nih punya jadi penguasa ya Mas Gustaf ya. Gimana Mas Fajar? Jadi pengertian tidak berbisnis itu tidak menjadikan masyarakat kita sebagai objek. Oke. Ya, jadi tetap artinya kita juga butuh bensin, butuh makan siang, es teh manis, rokok tuh sekarang sudah 18.000 loh Jarum Supergo itu. Artinya sudah mahal lah itu. Dan Bocor rokok ya? Ya artinya lah, laki-laki sejati rokoknya harus sama Mas Acong. Jadi kami sudah tes beberapa hal yang kami dapat proyek nih dari pemerintah, dari B2B, dari masyarakat ya. Dan ternyata konsennya jadi berubah, teman-teman tuh jadi berubah. Itu yang kami takutkan bahwa ayo kembali ke ranah kita sebagai pendamping. Bukan artinya kita kaya raya. Percaya Gusti Allah itu nggak tinggal diam. Rezeki itu pasti dialirkan. Nah, misalnya kita terjebak dalam satu euforia menjadi narasumber misalnya gitu ya. Wah, dibayar dengan honor. Akibatnya apa? Kami akan memperkuat diri sebagai narasumber, tapi ya setataran teori kami nggak lagi turun ke bawah. Sedangkan adanya relawan TIK itu untuk di situ, bukan untuk di tataran atas. Nah, bisnis-bisnis yang bisa dilakukan, kita nggak usah malu untuk mengakui. Begitu teman-teman masuk ke desa, kita bantu desa membuat ini jadi tidak berbisnis dan sebagainya. Itu apa ya benar kepala desa tinggal diam, nggak ngasih makan siang kayak yo udut-udut bareng, ya kan? Tetap ada rezeki itu pasti ada. Tuhan nggak akan diem. Nah artinya keikhlasan kita itu jauh lebih penting daripada berbisnis itu sendiri. Nah, untuk bisa membuat kami bisa berbisnis, itu kami buat ranah lain. Satu organisasi lain di luar relawan TIK yang bisa mensponsori kegiatan relawan TIK. Kita buat PT Ertik Indonesia, bahkan kami punya TUK sekarang ini, tempat uji kompetensi, TUK Koordinator Nasional ada di Bogor, kemudian di setiap wilayah kita buat TUK. Kita menciptakan asesor-asesor di tiap provinsi. Nah, artinya itu tempat berbisnis. Lembaga sertifikasi ya? Ya, lembaga sertifikasi di luar Ertik ya. Ertiknya tetap harus murni sebagai pendamping. Pinginnya kami seperti itu. Tapi ya namanya jenenge menungso bos. Waduh, ayo pengen apa enggak? Wah, tetap aja kan kecut juga Mas. Ya, disenggol-senggol sedikit lah. Salah-salah dikit kita manusiawi gitu. Terus misalnya juga, aku tertarik dengan yang tadi tuh. Aplikasi desa yang kita punya. Om Yosi kemarin kan buat juga aplikasi kabar desa. Oh ya. Ya kan? Oh ya, nah, Yosi masih aktif di TIK. Om Yosi sekarang memanjangkan jenggot dan rambutnya kalau aku lihat di Facebook. Oh gitu. Sekarang Om Yosi banyak di Kemendes. Iya. Banyak di tataran strategis mungkin. Tapi teman-teman kayak Sueb dan lain sebagainya, teman-teman dari desa membangun terus bergerak kok untuk banyak gerakan-gerakan di desa dan sebagian dari relawan TIK mungkin ya. Wah, iya topo. Tapi tetap kita masih komunikasi dengan teman-teman. Nah, itu terus yang kayak kabar desa kayak tadi Desa P gitu kayak itu sudah punya lisensi Om? Kita sebenarnya lebih ke itu platform berita. Aplikasi dari teman, payment, kemudian kita white label, kemudian kita tambahkan beberapa. White labelnya masih apa kemarin? Ya, kita masih apa kemarin white label? Di ini MAI grupnya Anak Batik. Aplikasinya. Oh, Anak Batik. Berarti ikutnya lisensinya siapa itu? Mas, sekarang sudah aplikasi kita sendiri? Udah. Oh, oke, siap. Nanti aku minta waktu sih. Boleh. Nanti kita atur ketemuan. Lagi, ya. Karena kebetulan di luar Ertik secara kedinasan aku CEO-nya Keren. Keren itu Chris. Oh, gitu. CEO-nya Chris. Ya, QR. Sama CEO-nya Timani. Timani itu co-branding untuk lisensi uang elektronik. Timani bukan punya Telkom, Mas? Iya, CEO-nya aku kebetulan. Yang untuk Timani ya sama Keren. Oh, sama ini di Telkom?
Sama dari Sambil Pak. Telkom. Oh iya sambil. Nek nggak ngono sapa sing bayari? Oke. Aku kalau Telkom dulu sempat juga kita sempat ada kolaborasi sebelum Timani ya, masih apa itu Ya. yang Delima. kantornya yang di ini kan, kantornya yang di Pancoran itu kan Mas. Bunsiri. Oh, Bukan yang di Pancoran. Pancoran itu Vinet. Vinet. Dulu kita Ya. kolaborasinya sama Vinet. Cuma Oh iya. jalan bagus. Oke. Menarik. Mirip-mirip itulah kira-kira. Sip. Oke, Boleh. gitu. Nanti kita bisa kolaborasi. Mas Gustaf. Ya. Mungkin kita perlu dengar ini dari Mas Gustaf yang ada di common room. Ngeri. Bahasanya common room. Ruang kendali. Ini kalau bahasa Indonesia itu singkatannya rudal, ruang kendali kan gitu. Mas Gustaf gimana? Unmute Mas. Suaranya Mas masih unmute. Oke. Aduh ini nggak enak nih kalau ada Om Eri, soalnya yang ngegeret-geret narik-narik kita sebetulnya Om Eri nih yang punya hajat, kita kan cuma ikut-ikutan aja. Oh gitu ya. Mas, mungkin aku termasuk yang selalu resah ya urusan desa, teknologi internet dan seterusnya, karena kebetulan aku dulu dari 2005 itu kan sempat dampingi teman-teman gerakan kepala desa, perangkat desa untuk kemudian bagaimana kekuatan desa, kemudian alhamdulillah lahir juga undang-undang desa. Alhamdulillah waktu itu dari pertemuan media rakyat di Jogja terlontar tentang domain khusus desa, alhamdulillah juga bisa terrealisasi. Melok tuh. Siapa tuh ada di Jogja kemarin? Iya, nggak salah. yang dulu tahun 2010-an kalau nggak salah. Aku masih ngelola media desamerdeka.com. Aku dulu punya media namanya Desa Merdeka. Mas Gustaf, hari ini desa dan kota ini kan sebenarnya sudah tidak ada bedanya nih. Ketika kemudian di desa-desa itu sudah mendapatkan akses internet, baik melalui akses seluler maupun satelit dan seterusnya, sehingga secara informasi itu berimbang antara orang yang di kota sama orang yang di desa. Secara hal-hal yang dalam tanda petik buruk pun kan juga di desa sama di kota nggak terlalu jauh nih, kayak kita kemarin sempat akan mengundang teman-teman dari BNN nih. Kalau ngomong narkoba ya desa sama kota ya lebih kurang lah, artinya ya memang leveling tertentu yang ada duit ya mainannya sama kan gitu. Nah, Mas Gustaf, dengan kondisi sekarang mungkin juga karena sampean memantau juga nih gerakan teman-teman relawan ini. Sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih Mas? Untuk kemudian sadar untuk mendapatkan informasi yang benar, sadar untuk berinternet sehat, sadar untuk kemudian internet itu sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas, bukan sekedar alat untuk kemudian memudahkan kita untuk akhirnya sesat jalan kan, kira-kira kayak gitu. Iya Mas. Aduh, Mas Koco, terima kasih banget Om Eri, rekan-rekan, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Aduh ini belum apa-apa udah dikasih pertanyaan yang susah nih, saya gimana jawabnya. Tapi gini, sejak tahun 2013 kebetulan kami berkolaborasi dengan komunitas masyarakat adat Kesepuan Ciptagelar di perbatasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lebak, Banten. Waktu itu kita fokus kolaborasi untuk mengembangkan platform kerjasama kota desa. Desa. Iya, kenapa platform kolaborasi kota desa itu penting? Karena memang betul kehidupan yang kosmopolit itu kan juga saat ini berkembang di desa terkait dengan semakin meningkatnya akses dan penetrasi internet ke berbagai penjuru pelosok dunia, termasuk di Indonesia gitu. Meskipun
pada kenyataannya di level distribusi internet yang sesungguhnya kita masih punya PR kesenjangan digital yang luar biasa. Kalau akses internetnya udah nyampe, tapi mindset memanfaatkan internet untuk kebutuhan yang produktif ini PR besar kita nih. Nah, di sisi lain, secara global, sebetulnya sejak tahun 80-an sampai sekarang, itu kesenjangan pembangunan kota dan desa tuh makin, jadi kotanya makin berkembang, desanya makin melorot gitu. Jadi kesenjangan pembangunan kota desa itu sebetulnya melebar. Meskipun penetrasi internet itu udah mulai masuk ke desa-desa gitu. Nah ini masalah besar. Misalkan kita ketika tahun 2019 mulai mengembangkan infrastruktur internet komunitas di Kampung Kasepuhan Ciptagelar, baru setahun jalan itu mulai muncul tuh kasus-kasus penipuan online, malah beberapa teman kita yang bikin penelitian di beberapa desa di Jawa Barat itu selama masa pandemi ternyata ada peningkatan kasus-kasus pornografi anak, kekerasan berbasis online, kasus-kasus pinjol, pinjaman online, malware dan macam-macam. Jadi teman-teman kita di desa nih punya banyak masalah terkait dengan pemanfaatan internet gitu. Nah, sejak saat itu kita mulai melihat bahwa ternyata kalau mau masang infrastruktur internet tuh gampang karena wujudnya kan fisik ya. Ada hardware, ada software. Kalau misalnya mau masang infrastruktur katakanlah seminggu, 2 minggu, 1 bulan selesai. Di Ciptagelar itu kita pasang backhaul tower point to point ke internet gateway terdekat sampai akhirnya distribusi akses internetnya bisa menjangkau sekitar 29 dusun, itu dilakukan dalam jangka waktu yang nggak lama. Tapi PR yang terbesarnya itu urusan di satu sisi urusan hardware, di sisi lain urusan software. Tapi yang paling penting itu ternyata brainware, pola pikir dan mindset-nya. Nah ini membentuk pola pikir dan mindset ini nggak gampang, ternyata nggak bisa sebentar itu. Jadi kita harus punya komitmen untuk mendampingi warga, melakukan serangkaian pelatihan persis banget seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman relawan TIK. Itu kenapa kiprah relawan TIK saya kira sekarang udah nggak hanya di level lokal atau nasional ya, tapi juga sudah diakui eksistensinya di level global, di World Information Summit, dapat penghargaan dan lain sebagainya. Malah Indonesia tuh dijadikan salah satu poin referensi bagaimana masyarakat sipil terlibat dalam kerja-kerja pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa terkait dengan agenda melek informasi atau literasi digital. Nah, ini yang sekarang agenda bersama yang sedang kita lakukan itu ini mengimbangi agenda nasional literasi digital dengan peningkatan kapasitas masyarakat desa supaya bisa mengembangkan infrastruktur internet dan pemanfaatannya itu secara mandiri dan berkelanjutan gitu. Karena Mas Koco juga mungkin tahu ya, di Kemendes ini kan desa nih dibombardir oleh program kan. Malah dalam waktu yang nggak lama Kemendes akan meluncurkan, malah udah dari tahun lalu ya, meluncurkan program desa digital, terus sudah ada alokasi khusus dana desa untuk penyediaan layanan internet. Jadi dari sisi kebijakan dan program pemerintah sebetulnya perhatian untuk memberdayakan masyarakat desa ini udah luar biasa gitu. Cuma memang di lapangan teman-teman yang bisa ikut melakukan kerja-kerja pelatihan, pendampingan, pemberdayaan itu nggak banyak. Di Kabupaten Sukabumi misalkan dari sekitar 300 desa itu setelah kami jajaki lebih jauh khusus untuk prioritas alokasi dana desa bagi penyediaan layanan internet atau penguatan sinyal wireless itu baru nggak lebih dari 10 desa. Jadi desanya banyak, ada 300, tapi desa yang mengajukan layanan internet itu hanya 10 desa, hanya mungkin 3 kalau nggak salah.
pas kita jajaki kenapa kebijakan udah ada, program udah ada, dana desanya sudah tersedia, tapi ternyata ada keengganan dari pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa buat membangun infrastruktur internet. Ternyata jawabannya sesederhana, begitu tanya ke kepala desanya, "Oh Mas, lebih gampang aku usulin proposal bangun jalan atau jembatan loh daripada bikin infrastruktur internet. Aku tuh nggak ngerti backhaul tower itu apa, internet gateway itu apa, ISP itu apa, operator telco itu apa." Jadi kepala desa dan perangkatnya tuh nggak mau repot juga. Pertama untuk menyediakan layanan internet, yang kedua gimana memastikan bahwa internet itu digunakan untuk keperluan-keperluan yang produktif gitu. Nah ini kan butuh kerja yang luar biasa. Itu kenapa mulai tahun ini aku kemarin sempat bengong juga, ngobrol sama Om Eri, gini, langsung kepikirannya, ya udah kita ketemu di Bali, nanti kita bikin deklarasi Bedugul untuk meneguhkan visi dan agenda bersama supaya kita sama-sama terjun ke desa. Pertama, bagaimana kita bisa mengentaskan kesenjangan digital. Yang kedua, mendukung prinsip-prinsip pemanfaatan internet yang legal, yang aman, yang terjangkau, dan yang terpenting itu adalah pemanfaatan internet yang bermakna. Yang bermakna itu apa? Misalkan memperbaiki kualitas layanan pemerintah desa, membantu proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, layanan kesehatan dan penanganan pandemi COVID misalkan untuk mendukung kampung siaga COVID, memberdayakan UMKM dan pemulihan ekonomi, karena memang kenyataannya dalam situasi pandemi basis terakhir pertahanan kita kan desa. Ya, betul. Ini kota nih porak-poranda nih. Di Bandung nih kemarin tuh saya bingung juga ya. Dalam satu hari itu ucapan innalillahi itu udah lebih dari 20 itu, Mas. Sampai baca grup isinya cuma kabar-kabar harus innalillahi. Iya, itu kan luar biasa ya. Jadi memang benteng pertahanan kita yang terakhir nih nantinya desa aja. Jadi itu kenapa saya kaget tapi juga merasa terpanggil ya, bahwa ini sebetulnya pemerintah kita juga nggak tinggal diam. Kominfo punya program agenda nasional digital literasi. Terus teman-teman Kemendikbud sudah menyiapkan platform pembelajaran jarak jauh lewat rumah belajar. Terus Kemendes sudah memprioritaskan alokasi dana desa untuk salah satunya menyediakan layanan internet gitu. Jadi ini memang kerja yang tidak mudah, karena tadi itu ya, kalau urusan hardware software gampang lah, seminggu 2 minggu tinggal pasang, tinggal asal ada duitnya kita belanja, pasang beres. Tapi urusan brainware nih nggak bisa sehari 2 hari. Itu kenapa kita dengan teman-teman relawan TIK, teman-teman ICT Watch, mudah-mudahan teman-teman di Kepo Desa ini juga bisa gabung nih jadi satu gerakan nasional untuk mendampingi, memberdayakan, mengoptimalkan potensi supaya pemanfaatan internet ini, terutama di masa pandemi ini, benar-benar jadi solusi yang menginspirasi banyak orang gitu. Kurang lebih mungkin sementara itu dulu nih, Mas Koco. Okay. Saya malah pengen dengar banyak dari teman-teman untuk belajar dan menyerap supaya kita bisa bisa ngapainnya ya, lebih jelas lagi, betul. Ya. Mas Koco, kalau nyun sewu nih, makasih Om Gustaf. Di sini juga aku panggil teman-teman yang memang banyak bergerak di desa. Contohnya yang ini ada yang di Sulbar, ada yang di Blitar, yang sekarang jadi ikon kami saat ini. Om Hamzah ada di sini. Om Hamzah monitor. Silakan. Hamzah Hasan. Ya Om. Oh, ada juga. Nah ini juga banyak bergerak di desa nih saat ini juga ya, pengembangan infrastruktur, membangun desa di sisi UKM, pendidikan dan kesehatan juga ya, Mas Hamzah ya. Cerita waktumu 3 menit Mas cerita, nih nggak Mas Koco wis mulai merengut-merengut gitu. Oke. Monggo Mas Hamzah, kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kabupaten Blitar ini ada 22 kecamatan, ada 220 desa. Kebetulan relawan TIK Kabupaten Blitar itu istiqomah untuk mendampingi desa. Saya sempat minta
izin sama Om Ketum bahwa kami tak di desa saja gitu ya. Sebenarnya ada 3 aspek infrastruktur jaringan internet dan aspek data, aplikasi dan sistem informasi dan sumber daya manusia sih sebenarnya. Jadi desa-desa di Kabupaten Blitar itu masih banyak yang tidak terjangkau internet ya, karena memang ISP besar itu ISP besar itu cost and benefit untuk menarik jaringan sampai ke tingkat desa. Ya, karena nggak menarik secara bisnis nggak mungkin dilayani ya Mas ya. Ya, oleh sebab itu desa yang membutuhkan ini harus kita jembatani. Contoh kami sudah melakukan sebagai percontohan di 5 desa dulu. Kaitannya dengan membangun infrastruktur dulu, yaitu Telkom, yang kalau di Kabupaten Blitar ini baru Telkom ya, walaupun ada Icon Plus, tapi Telkom itu bisa sampai hanya tingkat kecamatan. Sehingga dari kecamatan itu kadang-kadang ada 10 kilo atau 9,4 kilo itu harus ditarik kabel ke desa. Nah, narik kabel ini juga nggak murah, akhirnya kita ngamen. Salah satunya ke BI Jawa Timur ya. Kita itu dijanjikan diberikan bantuan, tapi kita juga harus mensukseskan kirisnya BI ya. Kris ya. Ya. Kris sama cashless berarti ya gerakannya ya. Ya. Tapi kan di desa tidak bisa serta-merta seperti itu gitu kan. Infrastruktur. Jadi masyarakat desa kita ini kan ayo pembayaran digital, sedangkan infrastrukturnya internetnya aja susah gitu ya. Akhirnya kita baru taraf itu Pak ikut mendampingi. Tapi malah pas dong, Mas Hamzah kan tinggal menyampaikan gampang itu kris masuk ke desa, sampean bantu aja akses internet ya kan gitu. Iya, ini sudah kita lakukan Pak di 5 desa. Kebetulan kalau BI itu kan BI dan Om Fajar sudah pernah saya ajak rapat sama Bu Nanis itu Om ya, Deputi Perwakilan Kediri. Nah, yang kedua sebenarnya yang sangat dibutuhkan, kebetulan ada beberapa kepala desa yang sangat luar biasa di Kabupaten Blitar ini. Kemarin perlu saya sampaikan, kemarin kita difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, kita membahas masalah master plan digitalisasi desa dengan desa cerdas ini. Kami sebagai pendamping resmi ya nantinya Om, alhamdulillah sih gitu ya. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan adalah 3 hal. Nomor 1 adalah masalah database. Jadi dengan adanya Dukcapil ini itu ada master data, yaitu data keluarga. Ini cikal bakalnya Pak. Nah dari situ nanti dikembangkan masalah ekonomi gitu kan. Saya cukup apresiasi kepada beberapa kepala desa yang sekarang salah satunya jadi tim 9-nya Bupati gitu ya. Bahwa beliau ini bilang bahwa kita tuh butuh master plan. Nah, otomatis nanti relawan TIK ini yang ini kan, kalau Smart City ada master plan-nya, sebenarnya desa itu juga ada master plan-nya. Nanti arahnya kepada perdes dan sebagainya gitu kan, infrastruktur. Nah, yang kedua, yang paling utama itu adalah database. Karena begini, desa itu harus ada data yang sifatnya up to date. Misalnya hari ini itu ada berapa sapi di desa itu. Begitu ini up to date, ada 600 sapi saja, itu desa bisa menjual keluar gitu. Tanpa harus ada belantik. Maaf ini orang Jawa belantik itu apa ya? Mungkin Pak Suryo tahu ya. Ini kan sudah dipotong ini Pak. Sehingga masyarakat langsung berhubungan dengan kepala desa, pemerintah desa atau BUMDes untuk menjual ke sana. Yang kedua, hari ini ada berapa jagung, berapa ton, harus update. Up to date. Begitu up to date ke Carun Pokpan, ke Komfit, itu bisa langsung berhubungan. Sehingga desa itu diharapkan jadi perusahaan besar gitu loh, yang sebenarnya ini akan berdaya gitu kan. Belum lagi masalah online UMKM-nya, produk unggulannya gitu kan. Nah, tapi di Kabupaten Blitar baru menata infrastruktur, Pak. Maaf karena memang kita bicara tidak ada blank spot itu bohong. Bahkan hari ini itu camat-camat diundang untuk membicarakan pemetaan blank spot, Pak. Itu idenya juga dari relawan TIK dulu. Relawan TIK ditanya, masih ada blank spot nggak? Ada, karena kita ke sana kemari untuk survei itu masih banyak blank spot gitu kan. Dan kami insya Allah nanti akan merumuskan master plan desa bukan desa digital ya, desa cerdas, karena memang usulan Pemkab itu pakai istilah desa cerdas.
karena nunggu smart village-nya Kemendes juga nggak ada, walaupun baru tingkat FIDIS ya, mereka berkunjung ke sana, habis itu selesai, sedangkan mereka menunjuk desa-desa yang dijadikan pilot project itu justru desa yang sedang tidur, mereka kepala desanya tidak pernah berpikir untuk itu, sedangkan kepala-kepala desa yang kemarin diundang kumpul untuk menyatukan sama kita itu justru malah nggak dijadikan pilot project gitu loh Pak. Itu yang pertama. Desa digitalnya masih bingung, Mas. Ya itu makanya kita lah akhirnya sekarang gitu ya. Ini yang menarik yang disampaikan Mas Gustaf tadi sebenarnya tentang bagaimana brandware-nya ini yang harus dibangun, artinya bisa paralel ya, memberikan penyadaran kepada kepala desa tentang keperluan database di desa, memberikan penyadaran kepada bupati. Jadi tidak hanya sekedar ngomong kita punya program Smart Village, punya program desa cerdas dan seterusnya, tapi pas ditanya urusannya cuma hanya masalah pakai WA dan seterusnya udah dianggap smart kan gitu. Nah, Mas Fajar, Mas Eri nih, Om Eri. Mungkin bisa kita lanjutkan satu aspek lagi. Silakan. Ya. Yeah. Nah, kemarin itu kan yang dibahas itu 3 hal. Satu, infrastruktur sudah, karena dengan solusi infrastruktur yang kami sampaikan, itu desa bisa mengelola namanya jaringan internet desa yang akan bisa dari sisi komersial, masyarakat bisa didistribusikan, dan mereka bisa mensupport anggaran itu ya. Sehingga ada... Artinya itu bisa jadi bisnis untuk badan usaha milik desa. Betul, sudah di 5 desa itu sudah melakukan itu. Saya nggak perlu ngasih contoh karena ini waktunya terbatas. Yang kedua adalah tadi tentang database, aplikasi, dan regulasi. Yang ketiga, anggaran, Pak. Jadi anggaran ini mereka nanti asosiasi pemerintah desa, kepala-kepala desa itu akan menyampaikan kepada bupati bahwa sebagian harus dengan APBD. Bukan dari murni APBD semua yang dipakai untuk itu. Jadi harus ada, kemarin diajukan kalau nggak salah itu sekitar 10% itu dari APBD harus untuk desa untuk membangun ini. Itu 3 itu yang kemarin hasil keputusannya dan kita nanti akan bikin master plan-nya. Saya kira itu. Oke, Mas, terima kasih infonya. Ini karena memang waktunya yang terbatas. Om Eri juga ada jadwal yang lain nanti 12.30 dan memang jadwal kita 60 menit untuk talkshow ini. Acara ini live. Alhamdulillah teman-teman yang banyak mengikuti acara di channel TV Desa adalah teman-teman dari teman pendamping desa, pendamping profesional di kabupaten, di provinsi, dan beberapa juga dari teman-teman di pusat. Mas, pengen tahu nih, ketika kemudian pengembangan jaringan relawan ini kan menjadi penting untuk kemudian semakin banyak jaringannya, maka kerjanya semakin gampang. Karena kalau bicara labeling relawan itu, aku termasuk yang salah satu yang hobi juga pakai nama relawan. Jadi waktu desa.id itu yang mengusung atau menawarkan untuk meminta untuk domain desa.id itu organisasi saya dengan nama Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara waktu itu, RPDN. Nah, Mas, yang menarik adalah tenaga pendamping profesional dari Kementerian Desa itu jumlahnya lebih dari 30.000. Artinya, kalau kemudian educate atau pemberian pemahaman tentang bagaimana gerakan relawan TIK ini, bagaimana model bisnis bisa dikembangkan dan seterusnya, ini akan menjadi lebih memasifkan gerakan. Dan yang menarik juga kemarin sempat saya tangkap dari satu presentasi pejabat di Kementerian Desa bahwa sangat mungkin untuk kemudian lembaga-lembaga untuk bersinergi dengan Kementerian Desa dalam konteks kemudian mendayagunakan teman-teman pendamping profesional. Sejauh ini komunikasi teman-teman relawan TIK dengan Kemendes seperti apa, Mas? Ya,
Sebetulnya kita memang bagi peran Om, terutama dengan teman-teman BP2DK ya, teman-teman Pandu Desa, dengan Om Irman Melandi, kita bagi peran. Jadi kami lebih pada peran ke edukasi, kemudian pendampingan kalau memang itu langsung turun ke masyarakat desa karena memang ada program dari Kemendes, saya teman-teman yang di sana yang turun langsung ke desa dan stay di sana untuk beberapa saat. Nah, di sini juga ada nih teman-teman relawan TIK yang juga pendamping desa, yang juga teman-teman BP2DK, banyak sekali. Di forum ini juga ada nih, ada Nuron ya, Nuron. Kasih salam dulu Nuron, bilang hai doang, nggak usah ngomong tapi ya. Semua ada teman-teman dari Kerawang juga. Ini aku lihat kumpul di sini semua. Alhamdulillah Kepoin Desa ini memang satu forum yang mungkin ke depan kita akan sama-sama untuk memberikan edukasi terbaru atau hal-hal baru yang kita bisa sampaikan di sini. Artinya hubungan kami dengan Kemendes semenjak di Destika, di Sentani ya, di Sentani Papua itu juga dengan Kemendes kita sudah buat satu komitmen lah untuk saling bersinergi. Tugas kami sebagai relawan TIK yang juga pendamping masyarakat di dalam masyarakat adalah masyarakat desa. Ini juga menjadi tugas kami bersama. Kemudian kita juga melakukan banyak penguatan selain juga menutup bolong-bolong atau kekurangan atau keterbatasan di sisi komunitas yang lainnya. Itu yang kami lakukan. Mungkin kami lebih banyak coba kayak dengan Common Room, kita buatkan sesuatu komitmen-komitmen tertentu, SOP tertentu, perangkat-perangkat tertentu dengan ICT World, kemudian dengan teman-teman pencipta aplikasi, kita punya Kururio, kita punya macam-macam untuk masuk ke dalam. Nah, kira-kira memang kami tidak bukan karena seragam kami ada logo Kominfo-nya, bukan berarti kami hanya fokus pada infrastruktur, tapi kami lebih pada pemberdayaan terutama di masyarakat. Kalau misalnya itu dengan Kemendes, kita juga sering kok jalan bareng dengan teman-teman Kemendes di Jembatani sama Om Yosi. Bahkan Waketumku yang lalu itu juga dari Kemendes. Artinya memang kita sudah solid Om. Oke. Karena kan nggak mungkin kita bertentangan gitu kan. Enggak, artinya bukan bertentangan, mungkin artinya kan seiring sejalan itu kan kadang-kadang kalau seiring udah jelas ini lewatnya sama. Tapi kalau sejalan ini kan bisa jadi lewatnya berbeda karena sama-sama jalan ke Jakarta, saya lewat Bogor, sampean mungkin lewat Bandung dan seterusnya. Oke, Om, ini yang mungkin bagian menarik di last minute kita mungkin. Tadi disampaikan tentang adanya lembaga untuk sertifikasi terhadap mungkin profesi atau apa tadi yang disampaikan. Layanan itu seperti apa? Karena saya melihatnya gini, pendamping desa profesional itu kan salah satunya juga memang punya perlu memiliki kompetensi tertentu, walaupun mungkin Kementerian Desa nanti mempersiapkan untuk standar kompetensinya. Tetapi ketika kemudian mereka juga punya sertifikat kompetensi di bidang TIK, mungkin itu kan bisa jadi nilai lebih untuk mereka. Mungkin di sisa waktunya bisa dibagi cerita tentang lembaga itu. Supaya lebih dalam ceritanya dan lebih kena dengan batas waktu yang terbatas, aku panggilkan Ketua Umum Aplik Asosiasi yang kami buat atas nama relawan TIK juga yang akan mengelola TUK. Bang Mihram, cepat waktumu dikit, 4 menit. Siapa? Bang Mihram. Bang Mihram, oke, silakan. Ini Pak, nek ketum gue naik, dikeroyok uang aja Pak. Silakan Bang Mihram. Bisa berbagi cerita tentang lembaga itu. Oh ya, siap. Untuk di sertifikasi kompetensi memang kita fokuskan ini untuk di pengembangan SDM untuk khusus di bidang kami di Relawan TIK Indonesia. Jadi kita tidak pengen bahwa teman-teman kita itu hanya sekedar dikatakan layak dan bisa layak, tapi ada legalitas kata kelayakan itu. Layak nyandang sebagai relawan TIK. Nah, salah satu kelayakannya adalah punya sertifikasi kompetensi. Nah, untuk fokus kita ini menciptakan asesor-asesor yang akan menguji. Nah, supaya nanti dia punya wadah. Nah, wadahnya yang kita tentukan dengan kerjasamanya adalah dengan Ketua Umum Relawan TIK adalah kita membentuk tempat uji kompetensi nasional, TUK RTIK nasional yang berkedudukan di Bogor. Lalu kemudian TUK RTIK nasional ini membentuk TUK RTIK pakai E ya, nggak pakai R saja. RTIK. TUK RTIK wilayah se-Indonesia. Nah, asesor-asesor itulah yang akan mengisi.
saat ini di Sulbar udah jalan ada 3 angkatan masing-masing 24 orang. Jadi ada sudah 60 sekitar 70 sekian orang. Kemudian ini besok di Jawa Timur 24 orang, terus Bali di Prapestik juga 24 orang insya Allah. Nah itu semua adalah penguatan-penguatan kita. Nah harapannya nanti kalau misalnya dengan join, untuk teman-teman yang ada di desa, untuk dapat sertifikasi kompetensi keahlian, tidak usah takut-takut lagi, tidak usah ragu-ragu lagi. Kami di TUKRT ada sudah siap untuk. Berarti mengikuti pelatihan dulu untuk kemudian mendapatkan mengikuti uji kompetensi. Nah itu tergantung person Kang. Itu tergantung person. Jadi tergantung person gini. Jadi di TUKRT ini dia sebagai pengujian, tetapi di relawan TIK-nya bisa sebagai pelatihan. Nah kalau personnya belum merasa diri kompeten untuk masuk ke ranah kompeten, bisa dilatih dulu di relawan TIK-nya. Ya, itu lain ceritanya. Ada wadahnya. Ini kayaknya perlu satu sesi khusus ini bicara untuk bagaimana mendapatkan sertifikasi menjadi uji kompetensi di TIK ya. Ini nyambung Bang Mihram bareng sama relawan TIK, kita lagi nyiapin sekolah internet komunitas nih Mas. Oke, mantap. Mobil dinasnya di belakang ini. Itu tuh ada labnya tuh. Oh, yang sudah ada ya? Ada mobil dinas sekolah nih. Jadi kita mau culik itu mobilnya tuh. ini mobil internet kecamatan itu ya? Ini mobil dari tim. Enggak, Pak. Iya, lain, Pak. Itu mobil zombie, Pak. Itu mobil zombie. Jadi zombie itu banyak berserakan di hutan-hutan, tawarik langsung diakuisisi ya, Pak. Iya, tapi isinya kan IoT, Arduino, itu kan isinya. Itu salah satu kenanganku, Bang Eri. Satu kenanganku karena waktu itu Menteri Tifatul di program 100 hari harus bikin program apa. Kebetulan salah satu staf khususnya adik kelas saya. Kemudian minta, Mas ada ide apa? Kebetulan berapa bulan sebelumnya saya sudah pernah bikin proposal tentang mobil internet dari istana ke desa-desa seluruh Indonesia. Saya kirim, nggak taunya jalan tapi saya nggak diajak ya. Belum rezeki. Oke, nggak terasa ini. Nah, kami malah dapetnya apa? Wes mobilnya udah mati baru boleh dijalankan loh. Nah itu iya. Oke, Bang Erik, teman-teman TIK, relawan TIK ini luar biasa. Waktu 1 jam kayaknya nggak cukup, tapi kita ada Kepoin Desa ini tiap hari Senin sampai Jumat, sampai Kamis. Jadwal rutinnya kita jam 12 sampai jam 1 karena ini spesial Bang Eri ada acara jadi kita ajukan. Mungkin episode berikutnya boleh nanti bicara tentang sekolah TIK, mungkin mendiskusikan tentang yang Om Hamzah tadi tentang bagaimana sih memberikan pencerahan kepada pengambil kebijakan. Sampean ngotot sehebat apapun kalau otaknya kepala daerah itu belum nyambung ya nggak akan tembus kan gitu. Kira-kira seperti itu. Sama juga ketika bicara ke desa-desa. Om Eri, closing statement karena nggak berasa ini udah di 12.30. Silakan Om. Ini kalau nggak ada jadwal sumpah tak terus sampai sore, Cak. Silakan. Hari ini Om Gustaf, Mihram, dan teman-teman semua, Hamzah, ada Nuron, ada Sukadi semua nih. Memang kita butuh tempat. Jadi teman-teman terima kasih Mas Suryo Koco, terima kasih udah diundang di Kepoin Desa karena memang kami belum punya wadah untuk bisa diskusi terbuka, bebas, terbuka, menerima aspirasi apa yang bisa kami kerjakan. Jadikan kami sebagai penghubung, jadikan kami sebagai jembatan, tetap jadikan kami sebagai pendamping. Ayo sama-sama kita tetap konsisten. Bahwa kalau bukan kita, tidak akan ada lagi yang mau bisa mendampingi masyarakat. Dan ini adalah hak sebagai warga negara, siapapun dia di desa ataupun di kota. Menjadi warga negara Indonesia berarti mulai dari menerima akses sampai menikmatin pemanfaatan atas akses itu adalah hak kita. Kemudian yang terakhir adalah mungkin saya mengundang teman-teman di desa
untuk bergabung di acara Privestik kami. Kebetulan kami akan membuat satu sesi yang mudah-mudahan bisa di streaming ya Bang Gustaf ya. Nah, sehingga kita bisa mendapat masukan lebih banyak lagi untuk membuat deklarasi Bedugul, di mana deklarasi Bedugul merupakan satu acuan gerak kami untuk bisa mendampingi desa lebih nyata. Mungkin itu aja. Salam Merdesa dari kami, bangga jadi relawan TIK dan tetap semangat. Oke, terima kasih. Salam luar biasa. Siap. Oke, terima kasih Bang Gustaf. Kami juga siap TV Desa kalau memang akan ada event spesial mau live, tim kami juga bisa untuk membantu karena beberapa event kami juga support dari teman-teman kementerian dan seterusnya. Kerabat Desa, kita sudah sampai di penghujung acara. Luar biasa, obrolannya asik. Saya mohon maaf yang bergabung di Zoom meeting belum bisa kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung karena ini tokoh-tokohnya yang berbicara. Jadi kalau nggak kita berikan ruang untuk berbicara lebih jelas, ini khawatirnya nanti pesan-pesannya nggak tersampaikan. Tapi yang jelas, teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting dan TV Desa siap berkomitmen untuk kita selalu memberikan edukasi-edukasi untuk kemudian menggunakan bagaimana memanfaatkan teknologi informasi ini menjadi memberikan kemanfaatan untuk memuliakan desa-desa di Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Sampai bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.